ini ya harus kita sebarkan tentang jangan membunuh. Ini manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hormatilah manusia itu. Iya. Ya, marah boleh tapi nggak boleh emosional. Iya, Nah, ini iya, ya iya. harus diajarkan juga Iya. orang Kristen ya atau semualah. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan penting, tapi lebih penting, kata Om Yan, sakit lebih repot, gak bisa ngapa-ngapain. Sobat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali akan membahas dari 10 hukum. Kalau di tayangan yang lalu itu bagian pertama, hukum yang ke-1 sampai yang ke-4. Hari ini kita mau bahas yang selanjutnya. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Yan Antoni. Salam. Tuhan Yesus memberkati Pak Alfa dan keluarga dan juga semua penonton. Terima kasih Om. Oke Om, supaya kita makin enak, saya mohon kesediaan Om untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang diutus ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kami masih diberikan hidup, diberikan kesehatan, dan diberikan pikiran yang terang. Dan hari ini kami bisa melanjutkan lagi pemahaman tentang isi dari hukum-hukum Tuhan dari Alkitab-Mu. Bapak, Roh Kudus kiranya menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan dan yang semua yang terlibat, dan curahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga kepada semua penonton. Nama-Mu dipermuliakan dalam acara ini. Kami bersyukur, berdoa, berserahnya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Ya Om. Saya sangat semangat sekali nih Om hari ini, karena ini luar biasa sekali Om. Pembahasan kita ini semakin lama semakin menarik, dan banyak orang yang mulai mulai merasa diberkati gitu melalui channel kita, apalagi melalui penjelasan Om. Puji Tuhan Om. Baik Om, kita melanjutin aja ya Om. Supaya ini penonton juga udah nggak sabar nih. Nungguin ya. Hostnya kelamaan ngomong katanya. Oke Om, ini hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu yang mengatur tentang bagaimana umat yang sudah ditebus Tuhan itu sekarang dalam kerangka hukum Tuhan yang antara sesama manusia ya Om. Kalau kemarin kan antara Tuhan dengan antara manusia dengan Tuhan, sekarang manusia dengan manusia gitu. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi apa itu 10 hukum ini betul-betul diberikan oleh Tuhan Allah yang hidup itu. Jadi waktu bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di negeri Mesir, lewat laut Tebrau, terus ke Jazirah Sinai,
Lalu di sana Tuhan Allah itu menyampaikan 10 hukum itu. Yang ada itu di puncak gunung itu ya, ada api, ada asap, ya, ada halilintar gitu ya kadang-kadang gitu. Tapi bukan halilintar, apa namanya, kilat gitu ya. Lalu Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum itu. Lalu Tuhan Allah juga menuliskan pada 2 loh batu. Itu 2 loh batu kalau mula-mulanya Tuhan yang bikin 2 loh batu. Tapi kemudian karena Musa marah kepada bangsa Israel yang menyembah berhala, jadi kemudian Musa yang membikinkan, tapi Tuhan Allah yang menuliskan gitu. Tapi suaranya itu yang menyampaikan 10 hukum itu betul-betul suara Tuhan Allah dalam bahasa manusia tentu. Ya, dan itu disaksikan oleh kira-kira 2 juta bangsa Israel, karena laki-lakinya aja 600.000 gitu. Ya, oke. Nah, jadi itu tadi sudah disinggung, ini bagi orang yang sudah mengalami penebusan ya, baik waktu bangsa Israel itu maupun kita, orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kalau kita percaya, maka kita harus atau wajib mentaati hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini masalahnya ada sebagian orang Kristen ya, katanya orang Kristen itu dibebaskan dari segala macam hukum katanya. Orang Kristen itu hanya mengenal hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, tapi kan bagaimana itu kita dalam sejarahnya gitu kan? Ini kan ringkasan kalau hukum kasih kepada Allah ya, dengan sebuah hati, dengan segala jiwa, segala kekuatan dan hak kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Itu kan ringkasannya. Tapi perinciannya gimana? Rambu-rambunya bagaimana dulu tuh? Nah, jadi ini harus diajarkan kepada umat Kristen ya, mulai dari anak-anak ya, terus balita, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Ini sangat-sangat penting ya. Kalau kita merasa kita sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, ya wajiblah mentaati ya hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukum yang kelima, ini yang pertama terhadap sesama manusia gitu ya, itu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu gitu ya. Nah, ini dianggap hukum yang paling penting dalam hubungan terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena sesama manusia yang pertama itu ya keluarga kita, yaitu orang tua kita ya. Kita tidak mungkin hadir di dunia ini kalau tidak dilahirkan oleh mama ya, dan punya papa gitu kan, ya, dari papa mama. Jadi ini semacam pertama-tama laksanakanlah kepada orang tuamu yang mengasihi itu gitu. Jadi intinya sebenarnya menghormati papa mama atau ayah dan ibu ini sebenarnya intinya itu kasih gitu ya. Nah, kasih itu, menghormati itu, jadi kita belajar untuk sopan santun gitu ya, untuk ayah dan ibu yang sudah menolong, yang sudah membesarkan kita ya. Memang ada orang yang tidak punya papa mama dari kecil katanya ya, ada kan penggantinya gitu, papa mama angkatnya gitu ya. Atau misalnya kalau ketemu sama papa mama kandungnya tapi mereka tidak membesarkan, tapi toh mereka itulah ya, kita jadi namanya sebagai taat kepada Allah, kita menghargai orang tua kita, apakah itu orang tua kandung, apakah orang tua angkat atau orang tua asuh gitu ya. Nah, kita belajarlah mengasihi itu ya dengan sopan ya, hormat. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah mulai dewasa ya, kadang-kadang pendapat kita ya tidak sama ya dengan orang tua. Tidak apa-apa, tapi kita tetap sopan, kita tetap menghargai, kita tetap mendengarkan pendapat orang tua kita gitu. Nah, kalau masih anak-anak ya itu mah otomatis ya, jangan bilang saya beda pendapat. Iya, kalau dalam soal-soal yang yang tidak prinsipil ya, namanya orang bisa punya pendapat sendiri ya. Tapi kalau dalam soal-soal yang prinsipil itu, selama kita masih tinggal di bawah atap orang tua, wajib kita taat kepada orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kita dewasa, kita bisa mandiri, kita boleh beda pendapat ya, tetapi tetap sopan santun. Lalu bukan hanya menghormati begitu, kalau orang tua punya kebutuhan ya,
itu juga kita harus membagi rezeki kita kepada orang tua itu. Iya. Tidak boleh sampai orang tua kita itu kelaparan atau sampai kurang gizi padahal kita mampu gitu ya. Nah, itu. Jadi selagi orang tua kita masih hidup, kita wajib ya menghormati, mengasihi ya, dan memperhatikan keperluan mereka. Itu intisarinya ya hukum yang kelima ini ya. Gitu. Ya, Om. Terus mau dilanjutkan terus hukum yang keenam. Sebelum yang keenam ya, Om. Oke. Nah, ini agak apa ya, Om? Mungkin bukan tidak sesuai gitu. Tetapi kalau dari Kolose pasal 5 itu, Om, sama di surat Titus juga ya, Om ya. Itu kan lebih ditekanin kan, misalnya nih ada yang bilang sih ini, Om, yang di Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya gitu. Jadi kalau ada anak yang ngomong harus seimbang dong, saya hormati ayahmu dan ibumu, katanya ikuti hukum Taurat. Tapi ini dibilang sama perjanjian baru, jangan gitu katanya itu. Gimana tuh? Ya, ya itu dalam perkembangannya ya. Jadi kan tadi dibilang kalau kita mau mengasihi ya mengasihi yang di dalam keluarga kita dulu ya. Nah, tentu saja sebagai orang tua, tentu ya kalau orang tua ini sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami keselamatan kasih Tuhan, tentu saja ya harus mengasihi anak-anaknya, membimbing, lakukanlah kewajibannya sepenuhnya menurut tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Memangnya itu anak juga tidak mau ada di dunia ini kan, sebenarnya kalau bukan lewat orang tuanya gitu kan. Jadi itu kewajiban, cuman sebagai anak itu kalau misalnya anaknya sudah mengalami keselamatan dan mengenal Tuhan Yesus gitu ya, nah orang tuanya sebaliknya itu mereka tidak mengenal Tuhan atau mereka itu berlaku tidak adil atau menyakiti hati anak-anak. Nah, sebagai anak-anak yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengenal Tuhan itu wajib mengasihi orang tuanya meskipun mereka tidak layak dikasihi, tapi demi mentaati hukum-hukum Tuhan tetap kita harus menghargai orang tua kita itu. Gitu. Jadi kalau anak-anak ini sudah mengalami keselamatan dan mengenal Tuhan Yesus, gitu. Jadi meskipun orang tuanya itu gimana lah ceritanya, tetap hormati mereka, kasih mereka, gitu. Kan karena kalau saya lihat kan misalnya di dalam pergaulan gitu, mungkin juga ada yang bilang kan gak selamanya kita sebagai orang tua itu benar katanya gitu kan, juga gak selamanya juga sebagai ayah atau ibu itu kita benar gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, satu sisi kan tetap harus hormat anaknya sama orang tuanya seperti Om bilang tadi kan. Tapi kalau anaknya bisa jawab gitu, nah itu tadi Om. Tapi udah. Ya, jadi kita tetap memang tidak mau melawan hukum Tuhan ya. Kalau misalnya orang tua menyuruh kita berbuat dosa itu ya, nah kita tidak wajib mentaati gitu. Tapi menghormati ya harus gitu. Sopan tetap harus gitu. Dan begini, ini hukum yang kelima, menghormati ayah dan ibu ini semakin penting sekarang ini. Kenapa? Sekarang ini seperti ada hawa pemberontakan di seluruh dunia, gitu, di seluruh dunia. Itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya, memberontak. Dan lihat, katanya anak-anak masih SD aja suka melawan orang tua, matanya berani melotot terhadap orang tua. Makanya anak-anak itu dibimbing untuk mengenal menyadari dosa ya, terus terima Tuhan Yesus, dan diajarkan dengan lemah lembut gitu. Jadi tidak boleh lagi pakai kekerasan. Sekarang mah sudah zamannya udah berbeda, nggak boleh lagi pakai kekerasan. Orang tua kalau pakai kekerasan itu urusan sama polisi juga. Gitu ya. Jadi sudah ada hukum negara yang melindungi anak-anak juga. Gitu ya. Tapi ini tetap penting, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus ya, anak-anak itu harus
hormat kepada orang tuanya, mengasihi dan ya menolong mereka. Jadi mengasihi sama manusia mulailah dalam keluarga kepada ayah dan ibu. Oh, iya. Apapun atau bagaimanapun sifat mereka. Ya Om. Nah, ini kalau anak muda juga, maksudnya anak muda gitu ya Om ya. Karena kan suka ini juga. Kan Timotius bilang Paulus bilang ke Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau muda, kan gitu kan Om maksudnya. Beda lagi itu mas soal berwibawa. Iya. Ya, jadi dengan memberikan teladan ya. Iya. Nah, jadi itu anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus itu Ya. wajib mentaati hukum-hukum Allah dan mengasihi sesama manusia itu mulai dengan dalam keluarga. Itu saya tekankan kalau saya bimbing CD atau baptisan dewasa juga ya. Ya. Itu orang akan melihat itu di dalam keluarga gitu. Apakah kamu sudah diselamatkan, apakah kamu sudah bertobat, itu dilihat oleh keluargamu. Oh iya ya Om. Oke Om, udah jelas nih Om jadinya. Nah Om. Dan di masyarakat orang Jawa ya sama orang Tionghoa ini semacam budaya yang harus dilestarikan. Jadi Ya. itu jadi hukum Allah ini menunjang Ya. budaya Jawa, budaya Tionghoa untuk menghargai orang tua, hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua ya. Nah di Barat itu memang terjadi semacam bagaimana ya, itu seperti bukan lagi kasih tapi kewajiban aja. Oh. Tapi kita sebagai orang yang mengalami kasih Yesus, mengalami keselamatan, kewajiban harus didasarkan dengan kasih gitu. Iya. Nah, Oke Om, udah sangat jelas sekali ini ya, yang dihormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kita nah, itu lanjutin berkatnya ya. ya. Kita lanjutin Om ke hukum yang ke-6. Ini serem Om, jangan membunuh. Nah, gimana nih Om? Ya, itu kalau Tuhan Yesus menafsirkannya lebih dalam lagi. Ya, jangankan kita membunuh, benci aja nggak boleh, itu dosa. Oh. Ya, atau kita karena marah kita mengucapkan kata-kata yang menghina atau merendahkan gitu ya. Oh, supaya keluarlah binatang-binatang dari mulut kita Yeah. misalnya. Oh, itu sudah nggak benar, itu nggak boleh. Ya, jadi makanya ini hukum-hukum Tuhan itu terutama bagi orang yang sudah mengalami keselamatan, Yeah. mengalami kelahiran baru, gitu. Maka hati kita itu harus betul-betul ya menghadapi sesama manusia dengan kasih. Jangankan kepada orang yang mengasihi kita, kepada musuh pun kita harus mengasihi. Iya. Dan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Waktu Iya. di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa yang pertama itu, Bapa ampunilah mereka. Iya. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu tapi kan nggak sadar, gitu. Jadi nggak tahu bahwa yang disiksa di kayu salib itu adalah Yes. firman yang menjelma jadi manusia. Yeah. Ya, nah, oke. Jadi bagi orang yang sudah diselamatkan lahir baru itu jangankan sampai membunuh, gitu ya. Nah, itu bahkan itu benci pun nggak boleh, dendam nggak boleh. Dendam hanya sampai matahari terbenam, itu sudah bebaskan. Dan sebenarnya ini bisa membantu kesehatan juga. Jadi kalau orang menyimpan dendam, benci, iri hati, nah itu nanti gampang sakit payah, nanti Yeah. bisa stroke juga, ya. Jadi jangan membunuh itu, termasuk jangan benci, jangan dendam, jangan iri. Iri juga bisa jadi perbuatan membunuh gitu ya. Oh. Nah, kemudian bagaimana katanya kalau gitu hukuman mati dihapuskan aja? Nah, itu urusan pemerintah, kan ada undang-undangnya. Iya, iya, iya. Ya. Di Indonesia sudah banyak suara-suara, terutama dari tokoh-tokoh Kristen tuh. Ya. Kita harus hapus katanya hukuman mati. Itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum Tuhan. Ya. Padahal di Amerika saja yang mayoritas Kristen tetap ada hukuman mati. Karena kalau orang sudah jahatnya keterlaluan itu, ya demi menyelamatkan masyarakat, ya dihabisin aja. Tapi harus sah undang-undangnya. Iya. Nggak boleh main hakim sendiri. Iya. Nggak boleh kita seperti, oh dia jahat gua bunuh. Nggak Iya. boleh, itu kan benci jadinya. Oh, Tapi iya. kalau negara itu bukan berdasarkan kebencian, itu berdasarkan undang-undang. Iya, iya. Gitu ya. Lalu bunuh diri juga nggak boleh. Iya. Bunuh diri kan membunuh juga, gitu ya. Oke, nah itu jadi ini
untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat, ya. Gitu. Jadi ada lagi yang misalnya punya tetangga nggak ada makanan, kita biarin aja, nggak menolong. Sebenarnya itu sama dengan membunuh juga. Jadi, gitu, membiarkan orang sampai mati kelaparan padahal kita bisa menolong. Iya, Om. Gitu. Ya, apalagi itu kalau ada sila itu, Om, apa? Masa mati di lumbung padi? Wah, itu. Itu lain lagi lah. Ya, Indonesia lumbung padi. Kalau kita nggak bisa tolong kan, bisa minta bantuan RT lah, RW lah. Iya, betul, Om. Om, kalau ini, Om, ada yang bilang membunuh karakter, itu maksudnya juga gimana tuh, Om? Apakah itu dengan fitnahan, itu mungkin di hukum yang lain gitu. Tapi pokoknya membunuh dengan cara apapun, apakah dengan kata-kata ya, gitu, apakah dengan pisau atau dengan apa, sengaja atau tidak sengaja, tidak boleh membunuh orang. Bagaimana dengan binatang? Nah, ini ada kan ajaran agama yang bilang semut pun nggak boleh dibunuh, katanya. Padahal hukumnya itu jangan membunuh manusia. Gitu. Nah, kalau binatang boleh asal demi kemaslahatan umat manusia. Kalau kita misalnya benci sama anjing, lalu kita ambil apa batu kita lempar, itu juga sebenarnya nggak boleh. Itu kan hatinya penuh kebencian, padahal itu kan makhluk Tuhan juga. Ada orang yang benci kucing juga gitu. Ada kucing langsung ya, ada yang sampai dibanting gitu ya. Itu makhluk-makhluk Tuhan, nggak boleh ya. Anjing nggak boleh sembarang. Jadi yang penting kemaslahatan dan kepatutan lah, kita ini manusia. Gitu, masa jadi kejam kayak gimana gitu. Tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta. Gitu. Kan sekarang gitu, dikit-dikit bunuh. Waduh, ini udah bahaya. Mengerikan sekarang ini mengerikan. Itu jadi gimana ya, makanya hukum Tuhan itu harus disebarkan, bukan hanya di antara orang Kristen. Sebarkanlah sebisa-bisanya. Karena apa? Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Iya, Om. Itu ada istri yang karena emosional ya, itu suaminya nggak bawa duit ke rumah gitu, dicekik sampai karena emosionalnya, suaminya tuh mati. Kalau kita pikir, kok suami kok kalah sama istrinya ya? Ya itu kan namanya lagi emosi. Suaminya, istrinya cekik suami karena nggak bawa duit gitu yang kalau dicekik mati. Ya dipenjara lah istrinya gitu ya. Nah, ada orang tua yang kayak orang gila, anaknya sendiri dibanting sampai mati atau diinjak sampai mati. Ada juga sebaliknya, anak terhadap orang tua. Nah, ini ya harus kita sebarkan tentang jangan membunuh. Ini manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hormatilah manusia itu. Ya, marah boleh tapi nggak boleh emosional. Ini harus diajarkan juga orang Kristen ya, atau semualah manusia juga sama lah, kita katakan marah itu manusiawi tapi tidak boleh emosional. Kalau sudah emosional, akibatnya bisa berurusan dengan polisi kalau kita berbuat kekerasan. Dan Tuhan benci kepada kekerasan. Tuhan benci kepada kekerasan. Apakah itu dilakukan oleh orang Kristen, apakah bukan Kristen ya apalagi Kristen ya, nggak boleh lah pakai kekerasan ya, main hakim sendiri dan sebagainya, nggak boleh. Nah, Om, kalau ini misalnya kan ada sekarang ini orang yang suka diejek atau mungkin karena penderitaannya gitu kan, karena bunuh diri, tapi itu kan nggak boleh. Tapi ada yang orang yang karena sering dibully istilahnya, Om, gitu, terus dia akhirnya bunuh diri, Om. Nah, itu kan berarti orang yang menyebabkan dia itu membunuh ya, Om ya? Ya, itu jadi ada dua pihak ya. Satu orang yang dibully, yang diajak terus-terusan, lalu akhirnya bunuh diri. Sebenarnya kan tidak boleh, bunuh diri kan dosa. Putus asa adalah dosa, juga jangan membunuh, termasuk membunuh diri sendiri. Cuman ada orang yang mentalnya memang tidak kuat. Nah, untuk itu kita tidak menghakimi.
Orang yang mentalnya tidak kuat. Tapi bukan berarti boleh bunuh diri. Kan hukumnya jelas, jangan membunuh. Siapapun bunuh diri pun nggak boleh. Ya, itu. Nah, kemudian apakah orang yang sering menghina orang lain itu yang menyebabkan orang jadi bunuh diri itu sama dengan membunuh? Ya, di depan Tuhan bisa dikatakan melanggar hukum Tuhan juga. Kan kita itu apa hukumnya jangan membunuh. Membunuh kan bisa dengan kata-kata, bisa dengan pisau, bisa dengan membuli, bisa dengan mengejek, bisa dengan merendahkan, gitu. Tapi sebaliknya kalau orang Kristen dibuli, diejek itu harus siap mental, siap iman itu kan. Bahagialah katanya kalau kamu dicela atau disiksa atau dianiaya oleh sebab namaku. Nah, kalau orang Kristen dari awal harus disiapkan mentalnya, disiapkan imannya. Kamu harus rela pikul salib seperti Tuhan Yesus, gitu kan. Tapi bersyukurlah kita di Indonesia nggak sampai begitu, manalah. Tapi yang kita orang Kristen sendiri ya jangan membunuh, ya jangan membunuh. Iya Om. Aman, bukan hanya nyawa ya Om, tapi termasuk tadi karakter atau juga hal lainnya ya nggak boleh ya Om. Karena itu membunuh ya Om, kayak benci, dengki gitu sama orang. Ya, kalau membunuh karakter itu ada, kalau itu kata-kata itu ada dalam hukum yang jangan bersaksi dosa dan sebagainya, itu maksudnya ke situ. Oh, nanti ke situ ya. Oke, berarti nanti itu kita itu Om. Kita lihat di situ nanti. Oke Om, silakan dilanjut Om untuk ke hukum yang ke-7. Ya, sesudah jangan membunuh, jangan berzina ya. Nah, ini jangan berzina ini ya. Kalau Tuhan Yesus penafsirannya itu malahan dari hati kita aja, kalau sudah lihat lawan jenis ya, kemudian ada niat berbuat zina, itu sudah termasuk berzina gitu. Jadi baru niat aja sudah berzina gitu. Maka ada satu orang tuh yang bukan Kristen ya, waktu lihat ajaran Yesus lalu dia jadi Kristen tuh, padahal dia orang pintar gitu, orang dari agama lain. Ya, dia bilang saya baca pelan-pelan Alkitab katanya, bukan sehari 2 hari, baca katanya sampai selesai, waduh kata ajaran Yesus itu sangat mendalam. Maka dia jadi Kristen. Nah, ini termasuk jangan berzina, malahan dari hati pun nggak boleh ada niat berzina. Cuman ada yang menafsirkannya berlebihan. Misalnya apa? Jadi laki lihat perempuan atau perempuan lihat laki ya tergoda gitu, tapi belum niat. Sebenarnya belum dosa. Ayo kita minta disucikan aja gitu. Ya, namanya orang kadang-kadang ya terlalu banyak vitamin atau makan makanan yang terlalu banyak gizi gitu, itu bisa mempengaruhi nafsu juga gitu. Laki lihat perempuan lalu tiba-tiba misalnya terangsang, atau perempuan lihat laki tiba-tiba terangsang. Asal jangan ada niat gitu. Cepat-cepat minta ampun, minta disucikan. Itu belum dihitung berzina. Nah, pornografi kalau sengaja ya berdosa kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja ya lihat begitu ya kita cepat minta dibersihkanlah hati pikiran kita. Gitu. Sebab kalau kita menyimpan itu ya pornografi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu satu ketika bisa jatuh beneran berbuat zina. Banyak kan gara-gara pornografi ada anak yang memperkosa perempuan yang dewasa padahal masih anak-anak. Nah, itu dari pornografi gitu. Ada orang tua yang memperkosa, papa memperkosa anak, memperkosa. Itu udah jangan diceritain deh yang begini nih. Najis. Itu nafsu yang najis. Ya, jadi ini dibatasi begini. Jangan berzina itu ya suami harus setia kepada istrinya. Ya. Istri harus setia sama suaminya. Itu mutlak, tidak boleh ada will atau pil gitu ya. Jadi itu jangan berzina, itu terutama begitu. Lalu muda-mudi zaman sekarang kan udah bebas seolah-olah ya. Tidak boleh melanggar hukum, jangan berzina. Karena apa? Ada tuh kejadian mau menikah sudah berbuat yang cowoknya mati ketabrak. Nah, jadi kan nanti cowok lain tuh menikah sama orang yang sudah tidak gadis lagi. Ya memang sih terus terang aja, tapi ya tetap nggak boleh, itu takutnya begitu. Apalagi kalau sudah hamil, cowoknya mati ketabrak. Nah iya, gimana tuh? Atau sakit mendadak ya mati gitu. Jadi tidak boleh berzina ya tidak boleh berzina gitu. Pacaran ya pacaran, kan belum tentu jadi sama dia. Iya betul Om.
Gitu. Nah ini jadi intisarinya begitu. Setia hanya kepada satu pasangan. Iya, iya. Betul. Tapi sekarang ini di mana-mana itu gara-gara pornografi. Gara-gara pornografi itu merusak anak-anak nih. Hati-hati karena dari HP banyak bisa diunduh pornografi. Iya, betul. Itu ini harus diajarkan, jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Kepada anak-anak juga dikasih tahu. Apa artinya berzina, Pak? Ya, kalau perempuan sama laki itu nggak boleh itu sampai tidur itu atau gimana lah gitu. Mereka ngerti lah. Itu nggak boleh, itu melanggar hukum Tuhan. Iya. Dan anak-anak juga diajarkan. Jangan bilang anak-anak mana ngerti. Iya, anak sekarang mah udah ngerti. Iya. Jadi hukum Tuhan itu harus diajarkan dari sejak kecil. Gitu. 10 hukum. 1. Sekolah minggu harus hafalin. Iya, iya. Harusnya dihafalin. Udah jarang sih Om ya sekarang ya. Semoga dengan adanya video ini guru-guru sekolah minggu jadi mulai lagi nih ngajarin. Dan orang tua juga. Orang tua juga. Ya. Oh iya ya Om, di rumah harus diajarin Om ya. Ajarin anaknya sekolah minggu harus hafalkan. Iya. Dari sejak anak kecil di itu. Iya ya. Harus hafal 10 hukum. Iya ya. Ngerti nggak ngerti harus hafal itu. Iya. Wah, itu memang orang tua juga jarang sih sekarang ya Om yang ngajarin gitu, yang mau ngajarin 10 hukum atau pengakuan iman rasuli gitu. Di kitab ulangan itu diwajibkan. Di kitab ulangan harus berulang-ulang. Sema itu ya. Firman Tuhan harus diajarkan. Iya ya, hukum yang ke-8 itu jangan mencuri gitu. Nah, Om dulu pernah jelasin mencuri itu bukan hanya mencuri barang kata Om, tapi bisa juga mencuri yang lain. Nah, mungkin hari ini bisa jelasin lebih jauh lagi Om. Oke, jadi itu jangan mencuri itu maksudnya kita harus dengan iman menerima rezeki yang Tuhan bagikan kepada kita. Jadi kalau rezeki, kalau barang atau uang atau apapun yang bukan milik kita, yaitu bukan hak kita. Jadi kita hanya boleh menerima apa yang secara halal Tuhan berikan kepada kita, apakah itu dengan keringat atau kita dengan usaha apa, atau orang lain memberi kepada kita dan kita memerlukannya gitu. Tapi kalau misalnya ya kita ini cukup, tapi ada orang kasih duit nih ya, ya kita nggak usah gitu ya. Kalau orangnya memang mau memberikan, dia berkelebihan, tapi kan kita bisa membagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Gitu, enggak? Gitu. Jadi pokoknya ini jangan mencuri maksudnya, atau jangan korupsi juga sama ya. Jangan mencuri dengan jangan korupsi. Itu artinya kita jangan ingin akan harta orang lain itu yang nanti diulangi di hukum yang ke-10 itu nanti ya. Nah ini jadi itulah intisarinya, tahulah jangan mencuri, jangan menggelapkan, jangan korupsi, jangan menipu, jangan apalagi lah gitu terhadap jangan mendapatkan rezeki secara haram gitu istilahnya. Itu Om kalau mencuri waktu Om gimana Om? Ya yang namanya kalau yang negatif itu Tuhan larang gitu. Kalau mencuri waktunya untuk ya kalau mencuri waktu kerja ya jangan. Tapi kalau kita mendisiplin diri supaya kita bisa ada waktu baca Alkitab, berdoa gitu ya. Tapi itu jadi bukan mencuri waktu. Misalnya kita bekerja nih ya, tugas gitu ya. Kan kita bisa berdoa dengan buka mata. Iya Om. Gitu. Jadi jangan mencuri waktu, mencuri apa gitu ya. Jangan gitu. Kalau jadi orang jadi jaga malam gitu kan, tugasnya kan menjaga. Ya berdoa boleh tapi jangan tutup mata. Oh iya Om ya. Malah katanya pokoknya yang negatif, yang semua yang negatif tidak boleh. Mencuri itu negatif. Mengambil milik orang lain. Merebut pacar juga. Merebut pacar juga sebenarnya nggak boleh. Gitu kan. Mencuri pacar itu masalah hati ya. Mencuri masalah hati kan susah ya. Itu kan hak asasi dari orang yang dicintai itu. Iya Om. Nah kalau yang korupsinya di gereja gimana Om? Sama awal lebih berat lagi. Lebih berat lagi Om. Gini ceritanya ya.
ada orang hitung uang kolektor gitu. Ternyata itu yang hitung kan biasanya majelis, tapi ada jemaat waktu ngeliat, katanya itu sebagai masuk kantong. Itu waktu ngitung itu, ya itu kan uang pertama, uang itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, ya, jadi itu sudah dikuduskan. Jadi itu ya dosanya ya lebih parah lagi itu ya. Korupsi di gereja gitu ya, nggak boleh lah itu uang yang sudah dikuduskan itu. Emang kalau masalah uang, terutama mencuri uang ini ya Om ya, paling itu ya Om, paling sensitif ya, karena orang tertariknya ke uang itu seperti yang kemarin tuh mamon dalam bentuk uang itu. Ya. Padahal Om bilang nggak semuanya membutuhkan uang ya Om ya. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Kalau mencuri waktu zamannya perjanjian lama, tanganmu melakukan ini potong aja gitu ya Om. Nah itu gimana Om? Ya itu hukum waktu perjanjian lama memang begitu ya. Di negara-negara Islam juga kalau ketahuan ada yang memberlakukan potong tangan. Itu hukum masing-masing negara kan beda-beda gitu. Tapi kita ini membicarakan tentang hukum Tuhan ini pribadi. Jadi dosanya nanti Tuhan yang akan menuntut dari orang yang mencuri atau yang melanggar hukum-hukumnya. Yeah. Ya, cuma kalau di perjanjian baru kan tidak kalau masyarakat kan punya hukum tersendiri. Tapi ini kan kita untuk pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, ya janganlah mengambil harta yang bukan miliknya yang sah. Hukum yang selanjutnya, kan? 9 ya. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau jangan memfitnah juga, atau jangan ngegosipin juga. Iya. Itu gosip yang negatif-negatif itu, atau yang membunuh karakter itu ya, jangan membunuh karakter. Yeah. Nah, jadi ini orang Kristen harus menjaga ya lidahnya, mulutnya itu harus berkata iya ya iya, tidak tidak, itu ajaran Tuhan Yesus begitu. Iya iya, tidak tidak. Selebihnya itu katanya dari iblis kita. Yeah. Nah, maksudnya itu kita dalam hidup sehari-hari itu jangan juga bersumpah gitu, kecuali di pengadilan. Oh, iya. Kalau di pengadilan itu untuk kepentingan umum ya boleh bersumpah. Yeah, yeah. Katakan ya kebenaran dan hanya kebenaran. Tapi kalau dalam hidup sehari-hari orang Kristen harus dikenal sebagai orang jujur. Iya iya, tidak tidak ya. Jadi tidak boleh membunuh karakter atau memfitnah orang lain. Kan tadi Om sempat bilang juga kan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terus misalnya di pengadilan gitu kan bersumpah. Jadi ini ada kaitannya dengan hukum yang ketiga ya Om ya, sebetulnya yang ke-9 ini. Yang jangan bersaksi apa namanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, yeah. Ada orang Kristen itu yang nggak mau bersumpah, tapi berjanji. Apa bedanya sumpah sama janji? Akan mengatakan kebenaran dan hanya kebenaran gitu ya. Padahal kalau di pengadilan kan boleh bersumpah gitu. Dan itu tadi, jadi kalau bersumpah itu pakai menyebut nama Tuhan Allah. Ya memang nggak boleh lah berdusta memakai nyebut nama Tuhan. Tapi tidak pakai nama Tuhan Allah pun kita tidak boleh memfitnah atau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Yeah. Gitu. Apalagi pakai demi Tuhan. Yaitu gimana. Jangan bersaksi dusta, pakai nama Tuhan atau tidak pakai nama Tuhan. Tidak boleh memfitnah orang atau bersaksi dusta. Oh iya, berarti kesaksiannya palsu gitu ya Om ya, nggak boleh ya Om ya. Karena ya, itu. Dalam kehidupan sehari-hari kayak begitu, apalagi di pengadilan itu pakai nama Tuhan biasanya. Nah Om, ini tentang dusta ini kan bohong gitu Om. Ada orang yang bilang ada bohongnya untuk kebaikan gitu. Nah itu gimana ya Om? Misalnya ada istrinya sakit, terus mungkin sudah terlalu parah gitu, tapi supaya
tujuannya supaya nggak apa ya, gimana ya, menghibur mungkin, dibilangnya oh nggak apa-apa, tenang aja gitu, boleh nggak tuh? Jadi kalau ajaran Tuhan itu iya, tidak. Tapi kalau kita tidak mau mengatakan, ya jangan mengatakan. Tapi iya, tidak. Iya. Tapi ada orang yang ngajarin juga kan Om, kalau bohong untuk keselamatan nyawa seseorang misalnya, ya katanya nggak apa-apa Om gitu. Gimana Om? Begini, jadi itu sebenarnya prinsipnya itu iya, tidak kalau prinsipnya. Iya. Tapi katanya kita tidak harus jujur kepada orang jahat yang mau membunuh. Ada yang pendapat begitu. Oh iya, itu Ada orang jahat mau mengejar orang baik. Kamu lihat nggak katanya itu? Nah ya itu. Gitu ya. Tapi apa namanya? Jadi itu memang berbagai pendapat ya. Tapi ya gitu. Jadi katanya kan sama orang jahat kenapa kita harus jujur gitu. Oh. Tapi kalau untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, ya kita harus nurutin ajaran Tuhan Yesus itu iya, tidak. Gitu. Nah kalau di dalam keluarga demi supaya menjaga keharmonisan, nah itu jadi ya kita jangan ngomong kalau itu jadi masalah. Tapi iya, tidak. Itu kadang saya masih suka bingung gitu ya Om ya. Saya ngomong jujur kadang jadinya jadi malapetaka. Kalau saya ngomong bohong saya dosa. Nah, itu kadang saya jadi bingung Om kalau kayak gitu-gitu. Dalam hal-hal yang urgent gitu kan, yang paling ini gitu. Itu jadi kadang bikin gimana ya? Apa ya kalau misalnya misalnya di satu tempat pelayanan gitu, kasar kusuk kan ini rahasia gitu. Aduh, saya kalau ada yang nanya saya jawab nanti saya salah, nggak saya jawab saya bohong gitu. Jadi ya, oke, di Perjanjian Lama itu Samuel disuruh mengurapi Daud jadi raja, padahal masih ada raja Saul. Oh iya. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu bagaimana katanya kalau Raja Saul tahu, Tuhan bilang, kamu bilang aja kamu mau membuat korban bakaran, gitu. Lalu orang bilang, oh Tuhan ngajarin Samuel bohong. Nah, bukan ngajarin bohong. Samuel memang akan membuat korban bakaran. Nah, yang mengurapi daun nggak usah cerita. Nah itu pelajarannya. Jadi apa yang tidak perlu diceritakan ya jangan diceritakan. Tapi bukan diajarin bohong. Gitu. Nah, tapi iya, tidak. Saya lebih pas dengan yang Om bilang, apa yang memang harus diceritakan, ceritakan. Tapi kalau yang enggak itu Om, saya lebih cocok. Ya. Iya, kalau emang nggak usah gitu, ya udah nggak sudah ngomongin gitu ya Om ya. Yang terakhir. Ya sebelum itu Om, sebelum yang di 10 Om. Ini kan kalau di Amsal ya Om. Tadi juga Om singgung tentang Saul Daud itu, saya tentang di Amsal ini kan Amsal 6 ayat 17 tuh Om. Kan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan gitu. Salah satunya kan lidah dusta gitu Om. Nah ini Om jadi bikin ketakutan nih kalau buat saya pribadi gitu. Karena yang tadi itu gitu. Jadi takut kalau tapi saya kan sudah tahu ya. Udah kata Om pokoknya kalau saya ceritain tidak kalau tidak perlu ngomong jangan. Iya itu saya lebih cocok itu Om. Kalau ngomong perlu diceritain kalau nggak ditanya ya udah saya ngomong gitu ya. Sip Om. Itu cocok buat saya. Oke Om, terakhir. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu manusia, istrinya kah, rumahnya kah, hambanya kah. Nah itu jadi ini apa namanya semacam ini ya, seperti kesimpulan bahwa dosa itu mulai dari dalam hati, gitu. Apakah itu mencuri, apakah membunuh, sebenarnya dimulai dari dalam hati. Nah ini jadi untuk menekankan saja ya, jangan mencuri juga dari dalam hati. Jadi jangan mengingini. Sudah mengingini aja sudah berdosa. Nah itu kan, apakah itu mencuri, apakah itu berzina, apakah itu korupsi, apakah itu merusak karakter orang, itu jangan mengingini. Ya tapi di sini penekanannya jangan mengingini
milik sesamamu manusia. Iya. Kan? Ah, juga jangan mengingini reputasinya yang bagus ya. Nah, itu tadi yang merusak karakter orang itu nggak boleh. Nah, ini jadi jagalah hatimu katanya. Tapi jaga hati yang benar-benar nih ya, dengan firman, dengan Roh Kudus ya. Kalau sampai udah perbuatan mah sudah nggak benar. Nah, itu mulai dari hati gitu kan. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu itu, Om. Karena kan ada yang bilang rumput tetangga lebih bagus dari rumput di halaman kita sendiri ya, Om ya. Tapi kalau misalnya kita iri gitu, Om, karena iri juga, jadi kita pengen gitu punya itu, terus kita maksain diri untuk punya juga. Nah, itu apakah penyebab dari jangan mengingini milik orang lain gitu, Om? Kan dibanding daripada pengen punya benda itu, punya orang itu, saya ambil orang itu kan mencuri. Nggak boleh. Tapi kalau jadi yang dinilai oleh Tuhan itu motivasi. Kalau motivasinya itu karena iri, dosa. Tapi kalau motivasinya itu untuk macam inspirasi ya, oh dia bisa, apakah saya bisa nggak ya? Tapi bukan karena iri, itu nggak apa-apa. Iya, Om. Gitu. Oke. Ya, Om juga itu, Om, apa kan, jangan tamak ya, Om ya, jangan serakah, jangan tamak gitu. Kan pengen karena serakah kan pengen ambil gitu tanah orang, serobot apa segala macam. Itu masalah hati. Jadi ini hukum ke-10 itu betul-betul banyak menyangkut ini hati itu. Jagalah. Oh ya, Om. Oke, Om. Terakhir, Om, kalau boleh ini, Om, apakah ringkasan dari 10 hukum ini, Om? Nah, itu dari awal sudah dikasih tahu kan. Kalau hukum yang ke-1 sampai ke-4 itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, ya segala kuatmu. Jadi itu motivasinya kita mentaati hukum-hukum Allah itu dari kasih. Kalau kepada Allah itu, wah itu nomor 1 lah segalanya. Nah, kalau kepada sama manusia juga itu hukum yang ke-5 sampai ke-10 harus dari kasih. Yang kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita nyatakan kepada sesama manusia mulai dari yang terdekat. Gitu. Itu dia. Oke, Om, berarti sudah tuntas nih, Om. Kita membahas 10 hukum dari yang nomor 1 sampai nomor 10. Pesan, Om, untuk orang tua, untuk guru sekolah minggu, untuk pendeta tentang 10 hukum ini, Om. Silakan, Om. Melihat keadaan masyarakat zaman sekarang, dunia zaman sekarang ini, 10 hukum Tuhan sebagai dasar moral itu sangat-sangat penting disebarluaskan. Mulai dari keluarga yang paling dekat, di keluarga dan di gereja, mulai dari sekolah minggu itu sampai remaja, pemuda, sampai kebaktian umum. Harus juga, kalau dulu ibadah gereja awal mula-mula itu dikenal itu, orang Kristen berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam 10 hukum itu. Sekarang karena kita sudah hidup oleh anugerah, katanya kalau ada kasih sudah cukup. Nah, itu sudah nggak benar. Manusia memerlukan dasar moral dan rambu-rambu hukum-hukum Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Om. Baik, Sobat Alpetra Ministry, itu tadi penjelasan yang sangat panjang, lebar, tinggi, luas, dan dalam sekali dari Om Yan tentang apakah itu isinya 10 hukum ya. Jadi buat Anda yang sudah menonton, semoga Anda terberkati dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Baik, kita akhiri saja perjumpaan di kali ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami dari dosa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pertolongan-Mu melalui Roh yang Maha Kudus, kami bisa bersama-sama mengerti, belajar, memahami mengenai 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa kepada kami sekalian saat ini. Ya Tuhan, kami berharap para penonton
mulai tertanam di hatinya untuk mau melaksanakan firman Tuhan dari ke-10 hukum ini, juga mengajarkan kepada orang lain, kepada keluarganya, anaknya, dan semua orang yang dikenalnya. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pendeta Antoni dan juga Ibu agar senantiasa diberi kesehatan dan juga Roh Kudus menyertai keluarga Om Yan seluruhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. See you next time. Shalom. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha.